Wah gila pemirsa, rame banget ya di belakang kita sekarang ini. Banyak banget anak-anak muda. Ya, ini biasanya anak-anak sekolah yang melakukan field trip ataupun juga berkunjung ke kantor-kantor di Washington DC. Mereka jadi pengen tahu bagaimana cara kerja pemerintah dan juga apa ya, mungkin karir-karir yang bisa dilihat oleh mereka ataupun juga pekerjaan-pekerjaan yang akan menjadi peluang kalau mereka nanti lulus nanti. Jadi sudah diperkenalkan dengan pekerjaannya. Ini banyak banget ada busnya nih, school busnya tuh warnanya memang warna kuning, sekolah-sekolah di Amerika, dan mereka datang ke sini ke Washington DC. Itulah salah satu hal yang sudah umum ya Santita ya. Betul banget, apalagi sekarang-sekarang ini di Amerika namanya adalah spring break. Jadi selama 1 minggu sekolah-sekolah SMA di Amerika lagi libur, tapi banyak banget dari mereka selama 1 minggu itu bukan hanya leha-leha aja di rumah, mereka ikut beraktivitas ya ini nih, tour ke negara bagian lain di Amerika, ikut mempelajari visit museum, Mengunjungi museum ataupun juga kantor-kantor pemerintahan, bagaimana pemerintah dijalankan. Karena seperti misalnya kalau pelajar-pelajar Indonesia juga melakukan field trip kemana gitu loh. Kalau misalnya ke Jakarta yang dari daerah dari Surabaya. Nah, ini memang sudah umum dan di Amerika juga sudah rutin dilakukan dalam minggu-minggu yang dikatakan sebagai spring break itu. Betul banget. Oke, sekarang pemirsa sudah saatnya kita ketemu nih dengan wanita asal Indonesia berkarir di Silicon Valley. Dan karirnya tuh cool banget, San. Katanya kantornya tuh asik banget. Oh, bisa ya? bawa anjing, disediain makanan, ada ring basket, ada mungkin ada kolam renang kali ya. Atau mungkin juga ada massage-nya. Oke, makin gak sabaran aja pemirsa mau lihat nih seperti apa karirnya dia. Check it out right here. Halo pemirsa VOA Career Day, kembali lagi bersama saya. Kali ini sedang berada di daerah George Washington University. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan orang Indonesia yang juga lulusan sebuah kampus di Amerika. Masih muda tapi sudah sangat berbakat dan pengalamannya pun sangat luas. Kali ini kita akan bertemu dengan Farina Situmorang yang sekarang bekerja sebagai Direktur Operasional dan juga Marketing di sebuah perusahaan di San Francisco, California. Dari IBM, Microsoft Indonesia, dan BlackBerry di Toronto, Kanada. Di usianya yang masih muda, sarjana komunikasi lulusan Universitas Indonesia ini sudah membangun karir di bidang pemasaran untuk perusahaan teknologi. Farina Situmorang juga mempunyai gelar MBA dari Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago. Nama saya Farina Situmorang, sekarang saya kerja di Bizler. Saya sekarang Director of Operations and Marketing for Asia Pacific. Basically tugas saya adalah membawa teknologi Bizler ini dari Silicon Valley, dari San Francisco ke Asia. Bizler adalah sebuah perusahaan intelligent website marketing. Bizler memberikan layanan bagi perusahaan atau perorangan yang ingin melakukan kampanye pemasaran melalui situs web secara mudah dan cepat, serta mengintegrasikannya dengan social media, cellphone, dan komputer tablet. Farina punya cerita menarik tentang awal mula meniti karir di perusahaan ini. Ia bertemu dengan salah satu penanam modal Bizler yang tertarik dengan potensinya dan mempertemukan Farina dengan pendiri dan direktur Bizler. Kita semua terbang ke Vegas, waktu itu ada kayak conference, jadi ketemu di sana dan aku ketemu sama semua timnya. Dan aku cocok banget, kayaknya orang-orangnya seru, asik gitu. Dan aku percaya sama produknya kan. Pengalaman dan pekerjaan Farina pun juga dipuji oleh CEO dan co-founder perusahaan Bizler, Mike Sharkey. Yes, she is our first female employee, but I don't think being female has anything to do with it at all. It's purely skill and passion. Emang dari dulu emang punya ambisi gitu untuk kayak bawa karir aku kayak ke dunia internasional. Aku pengen jadi orang yang bikin strategi itu gitu. Walaupun karir Farina berjalan mulus, tapi bukan berarti ia tidak pernah merasakan keraguan. Yang namanya hidup itu 99% bukan kontrol kita. Jadi aku udah stop yang namanya long term planning. Jadi aku hanya ngelihat hidup itu kayak aku masih suka nggak dengan apa yang aku lakuin sekarang. Dan kalau misalnya nggak punya attitude yang kayak gitu, aku pikir kita jadi malah tertutup sama kemungkinan yang ada, opportunity yang ada. Kalau aku bisa ngelakuin apa yang aku bisa lakuin hari ini, detik ini, menit ini, jam ini, itu aja dulu, satu-satu gitu. Nah pemirsa, itu dia tadi kisah inspirasional. Kalau kamu bisa bekerja keras, kamu juga bisa sukses seperti Farina tadi. Nah kali ini saya pamit dulu, sekarang kembali lagi ke Santita dan juga Ian. Here you go.
Sini, San. Sebelah kiri. Oh, sini. Wah, gimana enak? Kayaknya kamu kurang bagus dan mijitnya. Aduh, banyak banget sih maunya udah dipijitin. Wah. Malah maunya makin banyak. Katanya janjinya itu loh, perks-nya kalau misalnya saya doing the stand up today, kamu akan ngasih pijet buat saya. Aduh, ada aja maunya. Ya, emang kalau misalnya pulang kerja, pemirsa paling enak tuh dipijitin. Itu tadi kurang tuh kantornya. Tapi kalau misalnya jujur lagi kerja, dipijitin tuh lebih enak lagi. Bukan yang pulang kerja, tapi lagi kerja dipijitin. Betul. Itu service yang oke banget. Oke, pemirsa, udah saatnya kita ngebaca pesan-pesan dari Facebook dan juga Twitter. Dan thank you banget juga everybody yang udah ngobrol di Twitter dengan hashtag VOA Career Day. Tweet. Wah, rame banget di Twitter. Thank you. Nah, kita ada pertanyaan dari Andi Napitupulu. Permata Siantar. Oke. Tolong dong diinfokan tentang beasiswa pertukaran pelajar ke luar negeri yang akan diadakan. Please. Oh ya, ada tidak lowongan untuk pembawa berita atau presenter untuk pemuda Indonesia seperti saya? Soalnya pengen banget. Wah, thank you banget Andy atas pertanyaannya. Andi Napitupulu dari Pematang Siantar dari Sumatera Utara. Terima kasih banget ya. Dan ini info beasiswa bisa dilihat di website Embassy USA di Jakarta, yaitu jakarta.usembassy.gov. Itu banyak banget informasi tentang beasiswa yang dapat disediakan di Universitas Amerika. Tapi jangan juga terlalu bergantung di situ, bisa juga langsung menghubungi universitasnya. Jangan takut-takut, cari ke universitasnya, Google nama universitasnya di mana-mana dan cari informasi beasiswa karena selalu ada informasi beasiswa. Betul banget. Nah, kalau misalnya untuk lowongan kerja, wah di Amerika banyak banget yang lowongan kerja untuk pembawa berita atau presenter. Kalau misalnya lowongan kerja di VOA Indonesia di Washington DC, semuanya available, bisa dilihat di website www.voaindonesia.com. Tapi kalau misalnya peluang kerja di tempat lain, di company lain, itu banyak banget, itu bisa langsung aja ke website mereka. Datangin langsung ke company-nya dan lihat ada lowongan kerja apa sih yang available. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Andi Napitupulu. Dan begitu loh informasinya untuk beasiswa dan juga untuk menjadi pembawa acara. Mungkin sekali-sekali boleh deh gantiin si Andi, gantiin saya Andi. Mau nggak di sini? Ya. Mudah-mudahan sekolah dulu di sini mungkin ya. Dan dapetin gelarnya ataupun juga menjadi seorang jurnalis dan bisa untuk melamar sebagai seorang pembawa acara. Terima kasih banyak sekali lagi emailnya Andi. Dan jangan lupa nge-like kita di Facebook, di VOA Pop News. Dan juga di Twitter kita yaitu @VOA Pop News. Dan sekali lagi jangan lupa kalau ngobrol-ngobrol soal VOA Career Day, jangan lupa taruh hashtag VOA Career Day. Udah gak kerasa ya 30 menit udah berlalu. Malah dari tadi dingin-dingin, malah sekarang keenakan kita di luar. Iya nih, orang-orang udah pada pulang semua nih, santai. Kalau kita lihat dari tadi orang udah pulang ke metro, udah naik bus. Ini udah waktunya untuk pulang kantor. Kayaknya kita juga dong pemirsa ya. I love you, but I wanna go home. Oke, kita pulang dulu pemirsa. Thank you so much for spending time with us. Kayak kita naik metro aja ya, biar cepet ya. Saya ke tukang pijit. Kamu pijitnya tadi nggak bener. Gimana sih? Bye, we'll see you next time.